Ketidakhadiran Wakil Presiden Budiono terkait panggilan kedua tim pengawas khusus Senturi mendapat reaksi dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR menyayangkan keengganan Wakil Presiden Budiono tersebut untuk memenuhi panggilan tim UAS. Akibatnya, rapat tim UAS yang dijadwalkan pada Rabu pagi terpaksa dibatalkan. Keengganan Wakil Presiden Budiono menghadiri dalam rapat tim pengawas atau tim UAS Senturi sangat disayangkan sejumlah anggota tim UAS, termasuk pimpinan DPR. Kekecewaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung di ruang kerja Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pramono Anung membenarkan telah menerima surat dari Wakil Presiden Wapres Budiono terkait tidak dapatnya memenuhi panggilan tim UAS. Menurut Pramono, dalam surat tersebut Budiono menyampaikan 3 alasan keberatannya hadir di rapat tim UAS Senturi. Salah satunya kasus bailout Senturi sudah ditangani KPK. Menyerahkan sepenuhnya pada proses itu di penegak hukum, terutama di KPK. Dan tentunya Pak Budiono juga mengharapkan bahwa ini tidak menjadi proses polemik politik lah gitu ya. Jadi intinya ada 3 poin itu yang beliau sampaikan. Tetapi beliau juga menyampaikan sebagai warga negara yang baik, beliau sebenarnya taat dan patuh pada aturan main yang berlaku. Tetapi intinya karena ini sudah menjadi proses di penegakan hukum, maka beliau mengikuti itu. Sebelumnya anggota tim UAS Senturi Bambang Susatyo mengatakan bahwa pemanggilan Budiono tidak akan bergesekan dengan proses hukum. Sementara anggota tim UAS lainnya Syarifuddin Suding menuduh Budiono memberi contoh yang buruk bagi masyarakat. Bahkan tim UAS Senturi siap memanggil paksa orang nomor 2 di Indonesia itu jika berulang kali tidak memenuhi panggilan. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta DPR untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP yang kini sedang dibahas di DPR. Ketua KPK Abraham Samad menilai ada beberapa pasal yang dibahas dalam RUU tersebut yang dapat menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Dalam jumpa persnya di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, posisi KPK terkait pembahasan RUU KUHAP di DPR bukan pada posisi menolak, melainkan meminta pembahasan tersebut ditunda. Menurut Abraham, penundaan disuarakan KPK karena ada beberapa pasal yang menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian KPK diantaranya dihapuskannya penghapusan ketentuan penyelidikan, dihapuskannya kewenangan untuk memperpanjang penahanan di penyidikan, masa penahanan tersangka lebih singkat, penyadapan dan penyitaan harus seizin hakim, dan korupsi tidak termasuk dalam kejahatan luar biasa. Permintaan penundaan ini juga disampaikan KPK lewat surat kepada Presiden SBY dan pimpinan DPR. Pertama-tama, posisi KPK dalam hal ini tidak sedang dalam posisi menolak serta-merta. Ya, saya harus clearkan bahwa posisi KPK tidak sedang dalam posisi menolak serta-merta RUU KUHAP dan RUU KUHP. Tapi posisi KPK dalam hal ini, pertama-tama kita ingin memohon kepada pemerintah dan DPR untuk sebisa mungkin menunda atau menangguhkan pembahasan kedua rancangan undang-undang ini. Karena KPK melihat ada beberapa hal yang sangat krusial yang kalau terus dipaksakan maka ini akan mengganggu upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilakukan. RUU KUHAP dan KUHP diserahkan Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013. Kedua rancangan regulasi tersebut masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional periode 2009-2014. Setelah menerima kedua naskah itu, DPR membentuk panja pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dipimpin Aziz Samsudin dengan 26 orang anggota dari berbagai fraksi. Hingga saat ini panja telah memanggil sejumlah pihak terkait kecuali KPK untuk membahas RUU tersebut.
Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memanggil Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak Ratu Atut Qoyziah. Kepada wartawan, Ikti mengucapkan terima kasih kepada KPK karena berhasil membongkar kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak ini. Didampingi ajudannya, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya tiba di gedung KPK sekitar pukul 13:12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Iti ke KPK ini molor dari waktu yang dijadwalkan. Seharusnya Iti datang ke KPK sebelum jam 10 atau waktu dimulainya pemeriksaan. Iti diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Banten Ratu Atut Qoyziah, tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Kepada wartawan, Iti mengucapkan terima kasih kepada KPK karena berhasil membongkar kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak ini. Jawabnya ke depan, Bu. Jawabnya ke depan. Alhamdulillah saya tidak dapat. Kalau atas nama DPD saya rasa tidak ada ya. Itu anggota DPRD yang memang terlibat dalam kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Oh, alhamdulillah tidak ditawarkan. Sama sekali nggak pernah ditawarin, Bu. Alhamdulillah enggak. Ditawarin apa langsung dikirim, Bu? Hah? Sampai sekarang boleh dicek kalau ada dikirim nggak saya dapat ya. Kemenangan Iti dan pasangannya Ade Sumardi dalam pemilu Kada Lebak sempat digugat ke MK oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasmin yang diusung Partai Golkar. MK yang masih diketuai Akil Mokhtar mengabulkan gugatan itu sehingga harus digelar pemungutan suara ulang. Hasil pemungutan suara kedua kalinya ternyata tetap menghasilkan pasangan Ide sebagai pemenang. Kasus dugaan penyuapan pengurusan sengketa pemilu Kada Lebak terkuak selepas KPK menangkap Akil Mokhtar Oktober lalu. Bersamaan dengan penangkapan Akil, di tempat lain penyidik juga menangkap adik Ratu Atut Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Penyidik juga mengamankan advokat Susitur Andayani, termasuk juga menetapkan Atut sebagai tersangka. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Informasi lainnya yang kami miliki, diantaranya IATI siap jika diminta untuk mengaudit teknologi Sistem Information Technology atau IT, KPU, dan Bawaslu. Informasinya setelah yang satu ini.